Santa Katarina dari Alexandria, perawan dan martir. Sejak abad pertengahan, banyak gereja ditabiskan dengan nama pelindung Santa Katarina. Demikian pula banyak anak putri diberi nama Katarina. Dari antara mereka, beberapa orang kemudian menjadi orang kudus terkenal, seperti Katarina dari Genoa, Katarina dari Siena, dan Katarina Laboure. Buku-buku kisah para kudus dan sejarah umat Kristen pertama melukiskan Katarina dari Alexandria sebagai seorang martir dan perawan yang cantik rupawan dan sangat pandai. Ia lahir pada abad ketiga dari sebuah keluarga bangsawan kaya raya di Alexandria. Sayangnya, riwayat hidupnya telah dibumbui dengan berbagai cerita ajaib, sehingga sulit bagi kita untuk mengenal cerita historis yang sebenarnya. Kisah yang ada muncul agak kemudian dan tanpa makna historis. Ketika beranjak dewasa, ia didesak orang tuanya agar segera berumah tangga. Namun, Katarina selalu menjawab, "Saya hanya mau menikah dengan lelaki yang lebih cakap, lebih pandai, lebih kaya, dan lebih berkuasa daripada saya." Banyak lelaki tertarik padanya dan bermaksud menikahi dia. Beberapa orang pelamar datang, tetapi tidak satu pun dari mereka berkenan di hatinya. Lalu Katarina mengunjungi seorang rahib yang suci dan pandai untuk meminta petua. Rahib itu bercerita banyak tentang Tuhan Yesus, Raja segala raja yang lebih berkuasa, lebih pandai, dan lebih suci daripada semua raja di seantero jagat. Berkatalah Katarina, "Kalau begitu, saya akan mengabdi Raja Yesus Kristus, dan hanya kepadanya saya mengabdi." Ketika itulah ia mulai mengenal dan memeluk iman Kristen. Ia dengan tekun mempelajari segala sesuatu yang berkenan dengan ajaran iman Kristen dan mendermakan harta kekayaannya kepada kaum miskin. Katarina menjadi semakin terkenal di Alexandria. Ketenarannya sempat terdengar oleh Kaisar Roma Maximianus, serta membuatnya iri hati dan cemburu. Untuk menjebak Katarina, Maximianus memerintahkan agar Katarina menyembah patung dewa-dewa kafir Romawi. Dengan tegas, Katarina menolaknya. Selanjutnya, untuk membawa Katarina kepada jalan yang sesat, ia dihadapkan kepada 50 orang filsuf untuk membuktikan kepalsuan imannya. Akan tetapi, ia memenangkan perdebatan itu dan mempermalukan mereka. Di hadapan mereka, ia menyajikan kebenaran iman Kristen disertai bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat dibantah. Dari keterangan-keterangannya, beberapa filsuf menemukan kebenaran sejati yang mereka cari selama ini dan bertobat menjadi Kristen mengikuti Katarina. Gubernur menjadi sangat marah dan menjatuhkan hukuman bakar hidup-hidup atas para filsuf itu. Karena senjata perdebatan tidak mempan untuk menaklukkan Katarina, maka kekerasan serta kelaliman para algojo mendapat giliran. Katarina disekap di dalam penjara dan selama 2 jam ia disesa dengan cemeti tajam. Namun, siksaan-siksaan itu tidak pernah mampu menaklukkan keteguhan imannya. Katarina kemudian dijatuhi hukuman dengan gilasan roda kayu yang besar berduri. Ajaibnya, roda itu terbongkar dan hancur berkeping-keping. Tanda-tanda ajaib ini menunjukkan bahwa Tuhan menyertai hambanya dan memberi dia kekuatan, sehingga ia tidak menyerah pada kekerasan orang-orang kafir itu. Akhirnya, jalan satu-satunya yang ditempuh oleh musuh-musuhnya ialah ke lehernya dengan pedang. Dengan cara itu, Katarina mengakhiri hidupnya sebagai seorang martir Kristus di hadapan para algojo kafir. Peristiwa ini terjadi pada tahun 307 di Alexandria. Santa Katarina dari Alexandria, doakanlah kami.